Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan kepada kita nikmat lahir dan batin, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Masjid Raudatul Jannah, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika dia merasakan lazzatun nafsiyah dan lazzatun aqliyah, tatkala dia mendengarkan ilmu, masuk ilmu itu di dalam hatinya, dia rasakan kebahagiaan, sebuah kelazatan yang tidak dirasakan kecuali orang-orang yang hati mereka telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Madinati Lubuk Linggau, buat teman-teman semua dari berbagai kota di Sumatera Selatan, juga Bengkulu dan Jambi yang telah menyempatkan dirinya untuk bisa membersamai kami di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, ini adalah hari yang spesial, sebuah nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang hampir-hampir kita tidak dapat yang seperti ini sebelumnya. Alhamdulillah, insyaallah akan duduk di hadapan kita di satu podium para dakatirah, para asatizah, para doktor di spesifikasi bidangnya masing-masing, yang akan membersamai kita Al-Ustadz Syafiq Reza Basalamah, Dr. Syafiq Reza Basalamah, juga Dr. Erwandi Tarmizi, sudah juga Dr. Abdullah Roy, hafizahumullahu ta'ala. Baik, perkenankan kami sebelumnya untuk membacakan biografi dari para pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah Syafiq Reza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah. Beliau kelahiran Jember 1977. Pendidikan pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Lipia Jakarta, kemudian Syu'batul Lughah di Universitas Islam Madinah, kemudian Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, kemudian S2-nya jurusan dakwah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan S3 juga doktoral beliau jurusan dakwah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Karenanya silakan pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan kompetensi beliau, spesifikasi beliau. Berikutnya pemateri kita di kesempatan pagi hari ini, Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kelahiran Kretek, Bantul, Yogyakarta 1980. Pendidikan Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, kemudian Syu'batul Lughah Universitas Islam Madinah, S1 Fakultas Hadis, kemudian S2-nya Fakultas jurusan Akidah ya, di Universitas Islam Madinah, kemudian S3-nya dokternya juga dakwah jurusan Akidah. Ya, beliau adalah doktor di bidang Akidah dan beliau telah menghasilkan berbagai karya-karya ilmiah. Berikutnya yang terakhir adalah Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, adalah seorang pakar fikih muamalah kontemporer, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Di antara buku beliau yang sangat fenomenal adalah Harta Haram Muamalat Kontemporer. Itu sekilas tentang biografi dari pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami juga ingatkan kepada teman-teman sekalian yang masih belum mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan
Ya, karena pertanyaan yang beruntung dijawab akan mendapatkan hadiah. Fa insyaallah silakan digunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih menunggu Ustaz. Ya, kami persilakan kepada para asatizah untuk mengambil posisi di meja yang telah disediakan. Tafadhalu bil julus ya asatiz. Ya, tempat duduknya udah pas. Iwan, antum yang lihat. Udah ya? Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi madinati Lubuk Linggau wa fi Masjid Rodatil Jannah. Masya Allah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan masing-masing tadi dari biografi para asatizah, dan antum juga sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan dari pembukaan-pembukaan. Maka langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat yang akan disampaikan pertama kali Ustadz Abdullah Roy, ya. Fa alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan perjumpaan dan juga pertemuan kita pada pagi hari ini bersama antum dan juga para asatidzah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berbarokah dan membawa kebaikan untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Sedikit mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, keluar dari rumahnya, meninggalkan sebagian aktivitasnya, menghadiri majelis ilmu misalnya, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang hak yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Surga adalah tujuan utama kita semuanya. Tidak akan selamanya kita di sini. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masing-masing dari kita ingin kembali ke sana dalam keadaan baik, masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata untuk bisa masuk surga ini bukan sesuatu yang mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan niat kita menghadiri majelis ilmu dengan tujuan untuk mengamalkannya
dengan tujuan supaya kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Baiklah, berikutnya kita dengarkan bersama tausiah singkat dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Wa alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Kita berada di hari-hari yang mulia, di bulan-bulan yang mulia. Di antara mengisi kemuliaan hari-hari dan bulan ini, seperti yang disampaikan oleh Abdullah Rai, adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ini doa antum semuanya diijabahkan oleh Allah. Kalau antum punya waktu, punya tenaga, punya harta, mungkin harus ke Pandeglang kalau ingin bertanya menuntut ilmu dengan Ustaz Abdullah Roy. Mungkin harus ke Cilengsi, saya tinggal. Dan bahkan harus ke Jember menemui Ustaz Abdullah, Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq Reza. Tapi subhanallah, antum semuanya di tempat Anda di kota Lubuk Linggau ini, 3 orang yang Anda ingin belajar ilmu syar'inya didatangkan oleh Allah kemari, raghban an unufihim, mau tidak mau mereka datang. Ini nikmat dari Allah. Maka bagian daripada mensyukuri nikmat Allah dalam hal ini, manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan diberikan oleh Allah untuk korek dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Dr. Abdullah Rai dan dari Dr. Syafiq Reza. Semoga masing-masing kita keluar dari sini mendapatkan pundi-pundi ilmu sebanyak mungkin yang Allah titipkan kepada para guru-guru kita yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tablik akbar tanya jawab bersama para dakatirah. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Ya, sesuatu yang hampir-hampir tidak pernah terjadi di masjid ini terjadi hari ini biiznillah. Alhamdulillah berkumpul bersama kita para guru kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada mereka semua. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama ditujukan kepada Ustadz Erwandi. Bismillah. Ana mengajar di sekolah negeri. Di sekolah ana masing-masing kelas diadakan tabungan untuk wali murid yang dipegang oleh tiap wali kelas. Ini bukan termasuk program sekolah. Kebiasaan sedari dulu dan juga keinginan dari wali murid karena dianggap membantu mereka dalam pembiayaan sekolah. Ketika pembagian tabungan akhir semester, hampir rata-rata wali murid memberikan hadiah berupa uang kepada wali kelas sebagai tanda terima kasih karena sudah pegang uang selama ini. Sudah ditolak secara halus tapi tetap saja memaksa untuk hadiahnya diterima. Bagaimana hukumnya hadiah ini Ustadz? Bolehkah guru yang memegang uang tersebut menggunakannya? Fadol. Baik. Wallahu a'lam. Saya punya pandangan khusus terhadap tabungan anak-anak sekolah. Anak SD, tabungan yang dibawa dari rumah itu dari orang tuanya, lalu disetorkannya. Tapi tujuannya tadi untuk memudahkan terkumpulnya dana biaya sekolah. Sebaiknya langsung bayarkan ke uang sekolah. Selesai urusan. Dengan cara mencicil. Per hari umpamanya 2.000, 3.000, atau 10.000, atau 5.000. Sehingga orang tua tidak punya hutang. Kalau tabungan, dia kan tidak boleh ada pertambahan.
Sedangkan SPP sekolah ada kemungkinan naik. Maka ketika dia naik, itu kasihan tabungannya kurang untuk membiayai sekolah. Maka saya lebih suka, lebih preference untuk tabungan itu bukan namanya tabungan, tapi langsung menjadi dikonversi menjadi bayaran yang dibayar, dicicil di awal. Itu sangat meringankan orang tua. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada masukan dari para asatidz yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya masih bersama Dr. Erwandi. Ustadz, apa hukum cryptocurrency? Siapa yang punya kripto tunjuk tangan? Saya sampai sekarang belum punya kripto saya. Cryptocurrency ini bagian dari penjajahan harta manusia. Ya. Anda harganya, orang menginginkan itu agar harganya melompat-lompat. Sesuatu yang melompat-lompat pasti bisa jatuh. Iya atau tidak? Apapun lah yang melompat. Sepandai-pandainya itu melompat, sekali jatuh juga. Ya. Dia berharap beli sekarang umpamanya 100 juta. Semoga nanti menjadi 300 juta setelah 6 bulan. Lompatannya tinggi. Karena terlalu tinggi lompatannya, dia gamang jatuhnya, patah kakinya. Untuk mendapatkan 100 juta, kadang orang jual kebunnya, tanahnya. Anda tahu kripto itu uang digital, uang elektrik. Artinya dia butuh listrik. Mati listrik seminggu di Sumatera Selatan. Anda punya uang digital Anda 1 miliar. Tapi Anda tidak akan bisa beli 1 air mineral ini. Listrik mati. Dahulu ketika uang-uang kesultanan, kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah emas dan perak, uang-uangnya. Ketika berpindah ke uang kartal, itu mana mau orang emas dikasih kertas? Ada yang mau? Emas Anda di sini, ini imbalannya kertas. Banyak, segini ambil. Mau? Enggak ada. Tapi karena dituliskan di kertas itu, semua uang kartal di dunia, baik dolar maupun rupiah, tertulis di situ di awalnya bahwa lembaran ini bisa ditukar di bank sentral dengan emas. Kalau nilainya 1 rupiah, emas 1 rupiah, dan seterusnya. Agar orang percaya itu adalah emas. Setelah orang percaya, dia hilangkan kata-kata diikat bisa ditukar emas. Anda dibohongi, Anda dibodohi. Kemarin katanya emas, sekarang nggak ada lagi emasnya. Dan memang awalnya semua negara-negara yang mencetak uang kertas itu mereka punya devisa emas di bank sentralnya. Dia cetak uang 1 triliun. 1 triliun itu dia punya di bank sentralnya umpamanya 1 ton emas untuk jadi penguat. Di perjanjian Bretton Woods tahun 70-an itu perjanjian sudah tidak berlaku lagi. Sebagian negara mencetak tanpa emas. Ya, sehingga fluktuasinya kayak roller coaster. Boom, tinggi, nanti jatuh habis-habis ke bawah. Tahun 60, 1 juta rupiah itu dapat emas berapa kilo? Mungkin dapat 2 kilo. Sekarang 1 juta rupiah, 1 gram pun tidak cukup. Anda mau pegang emas apa rupiah?
Ya terserah, boleh dua-duanya, nggak ada masalah. Kalau jangka panjang, jangan pegang rupiah. Pegang emas. Tapi kalau kebutuhan mendadak, bayar sekolah anak, pergi ke pasar, ya pakai rupiah lah. Ya. Sekarang uang kertas itu mau dirubahnya jadi elektrik digital. Saya katakan tadi, elektrik itu sangat riskan. Risiko tinggi. Sedangkan uang Anda sudah Anda kirim ke pemilik kripto itu. Kalau Anda dapat gratis gak ada masalah. Tapi kalau untuk dapat kripto Anda harus jual tanah. Dia ambil tanah Anda, dia beri Anda elektrik digital. Mati listrik Anda bisa minta tanah Anda lagi. Pak, listrik mati ini mana uang saya? Kan udah terjadi jual beli, tidak ada uang kamu lagi. Ya. Kecuali dapat gratis silahkanlah. Kalau ada orang bagi-bagi kripto, ambil aja. Tapi kalau Anda untuk jasa, keringat Anda, gaji Anda, tanah Anda, sawah, kebun Anda, mau diganti sama kripto, itu pembodohan. Wabillahi taufik. Taib, pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Ustadz Syafiq. Assalamualaikum, izin bertanya, ada fenomena mengamalkan sunnah poligami, tapi dari segi materi beliau tidak mampu. Contoh, istri pertama tinggal di rumah kontrakan, anak-anaknya disekolahkan ke sekolah yang gratis atau minta diskon ke sekolah untuk makan yang layak aja susah. Istri kedua, ketiga dikontrakkan seadanya. Pertanyaan, mampu dalam berpoligami itu bagaimana menurut hukum syar'i? Ustaz. Perlu dikasih kripto ini Ustaz. Biar mampu Ustaz ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan kita pada hakikatnya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diantara perjalanan beribadah kepada Allah, kita memerlukan bekal, kita memerlukan kawan. Di antaranya adalah menikah. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quran Al-Azim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Nikahkanlah, kata Allah, mereka yang enggak punya pasangan. Nikahkanlah mereka. Ya, dari hamba-hamba kalian yang laki-laki, yang wanita kan. Kalau mereka fakir, Allah akan cukupi dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara pernikahan, jangan poligami. Satu istri saja itu harus punya kemampuan. Jadi jangan bicara poligami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah ini disyarah oleh para ulama adalah kemampuan untuk memberikan nafkah, kemampuan untuk membayar mahar. Maka hendaklah dia menikah. Kenapa kita disuruh menikah? Karena Allah telah memberikan banyak ujian kepada manusia. Dan tidak ada fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada wanita. Solusinya apa? Nabi SAW mengatakan falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Karena pernikahan ini dapat membantu dia. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan itu dapat membantu kita untuk
menahan pandangan kita, menundukkan pandangan kita, dan menyelamatkan kemaluan kita. Tapi tidak semua orang punya kemampuan menikah. Nikah satu nih ya. Terus kalau nggak mampu, apa yang harus dia lakukan? Sedangkan fitnahnya masih ada. Maka Nabi SAW memberikan solusi yang kedua, yaitu fa'alaihi bisyam. Hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija. Itu dapat menyelamatkan dia, menahan nafsunya sehingga dia tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Kalau dikatakan tadi ada fenomena, ada laki-laki yang pada hakikatnya dia tidak mampu, tapi dia memiliki syahwat yang harus dia salurkan. Lalu dia berpikir untuk menikah, padahal secara finansial dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri sama anak-anaknya. Bahkan sebagian menyuruh istrinya untuk bekerja. Kalau tadi dikatakan dia memilih menikah, tapi nanti dia meminta diskon kepada sekolah. Dengan dalih kami tidak mampu. Nikah lagi mampu. Bayar SPP sekolah mengatakan kami tidak mampu. Antum bagaimana kok nikah lagi? Ini anak tanggung jawab. Antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak antum. Jangan akhirnya antum membebankan kepada orang lain. Padahal kita tahu nikah lebih dari satu itu adalah syariat yang bersyarat. Bukan hanya karena keinginan kemudian antum bisa melakukan. Maka nasihat ana kepada kaum laki-laki, ketika antum belum mensejahterakan istrinya, belum memberikan nafkah yang cukup kepada anak-anaknya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu. Terus bagaimana mengendalikan nafsunya? Puasa. Karena sekali lagi tujuan kita adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Man shoma yauman, subhanallah ya. Kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Nabi SAW berapa istrinya? 9. Beliau meninggal dunia, ada 9 istri yang beliau tinggal. Beliau di bulan Sya'ban dengan istri yang 9 tadi, puasanya hampir full. Supaya kita tahu bahwasanya pernikahan ini bukan hanya untuk menyalurkan syahwat, untuk bersenang-senang. Pernikahan itu tadi sebagai bekal mencari kawan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sudah punya istri 9, beliau tetap berpuasa. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat, oleh Usama bin Zaid ya, salah satunya, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban ini yang tidak biasa engkau lakukan di bulan-bulan lainnya? Beliau mengingatkan kita kepada tujuan hidup. Beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bicara manusia yang ada pada waktu itu siapa? Para sahabat. Bayangin ya. Orang banyak lalai dengan bulan Sya'ban ini sejak zaman dulu. Karena bulan itu terjepit di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram dan bulan Ramadan yang merupakan bulan puasa. Kejepit dia. Banyak orang, oh kita bulan Rajab, hati-hati ini bulan haram, menghindari dosa dia. Kemudian di bulan Sya'ban dia biasa-biasa aja. Nanti Ramadan aku akan puasa. Padahal puasa dimulai di bulan Sya'ban oleh Nabi SAW. Puasa sunnah. Maka beliau mengatakan bulan ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amalan-amalan diangkat, dipaparkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin puasaku, ibadahku diangkat, amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Beliau punya istri berapa?
9. Puasanya hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Belum lagi di bulan-bulan lainnya. Maka buat teman-teman yang berpikir tadi untuk menjalankan poligami, hendaklah dia mempertimbangkan segalanya dan niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bagi yang tidak mampu maka silahkan berpuasa. Dengan itu dia akan terjaga dari kemaksiatan insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Gimana menurut Ustaz ini Ustaz? Nah, aman Ustaz. Ustaz Blorai ini mampu. Iya, Ustaz. Gimana? Mampu kalau antum Ustaz. Mampu apanya, Ustaz? Mampu poligami tadi kan Ustaz. Masyaallah. Kayaknya ikut berpuasa Ustaz nanti, Ustaz. Baik, langsung kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Abdullah Roy. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kita harus taat dengan pemimpin dan taat berkendaraan lalu lintas juga termasuk ketaatan. Memakai helm termasuk ketaatan. Pertanyaan, gimana hukum tidak memakai helm dalam berkendaraan motor? Kadang ikhwan kita yang sudah ngaji, kadang juga melanggar tidak pakai helm, kadang melawan arus. Jujur termasuk yang bertanya juga sering melanggar lalu lintas. Tolong nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Para ikhwah sekalian, mendengar dan taat kepada penguasa di dalam agama Islam merupakan satu di antara usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Hampir di dalam setiap kitab akidah yang ditulis oleh para ulama akan kita dapatkan pembahasan ini. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang kewajiban seorang muslim dan juga muslimah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Seandainya di sana ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tentunya penguasa tidaklah mengeluarkan sebuah peraturan kecuali setelah dimusyawarahkan, mereka melihat maslahat, melihat mudarat, akhirnya mereka pun mengeluarkan aturan-aturan tersebut. Di antaranya adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan lalu lintas. Mengapa kita diharuskan punya SIM? Coba seandainya semua orang bebas untuk berkendaraan, yang ahli maupun yang tidak ahli, betapa banyak mudarat yang akan menimpa manusia. Karena kalau sampai orang yang tidak ahli dia naik mobil, harusnya dia ngerem jadi apa? Ngegas. Melanggar banyak rambu-rambu lalu lintas, yang termudarati ya kita juga. Termasuk di antaranya adalah pemakaian helm. Kalau memang itu adalah aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui aparat, maka kewajiban kita adalah mentaati peraturan tersebut. Keumuman firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Meskipun asalnya pakai helm atau tidak pakai helm itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, tetapi kalau sudah menjadi aturan pemerintah, apalagi kita tahu maslahatnya, maka ini menjadi sebuah keharusan. Bagaimana kalau kita tidak memakainya? Khawatirkan kita terjerumus ke dalam dosa. Karena mendengar dan taat kepada pemerintah ini adalah sebuah kewajiban. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan,
Man ata'al amir faqad ata'ani wa man 'asal amira faqad 'asani. Barang siapa yang mentaati penguasa, maka sungguh dia telah mentaati aku, kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Kenapa demikian? Karena beliau SAW, di antara perintahnya adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Kalau kita bermaksiat kepada penguasa, melanggar aturannya, berarti kita telah melanggar wasiat atau perintah dari Nabi SAW. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, sampai dalam perkara ini pun diperhatikan di dalam agama kita. Kalau kita sudah tahu ilmunya tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, maka kita lakukan. Dan kita mengharap pahala dari Allah ketika keluar dari rumah, mengambil helm, memakainya. Tujuannya apa? Ingin mendengar dan taat kepada penguasa. Kemudian ketika sampai perempatan, kita berhenti. Ketika lampu merah, tujuannya apa? Ingin mendengar dan taat kepada penguasa. Kita dapat pahala. Kalau memang niat kita bukan hanya sekedar kebiasaan, kalau memang niat kita bukan hanya takut kepada polisi, tapi niat kita adalah ingin mendengar dan taat kepada penguasa kita. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Ustadz Erwandi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon pencerahannya bagaimana pembagian masing-masing ahli waris jika bapak wafat meninggalkan 2 istri, 2 anak laki-laki, serta 7 anak perempuan dengan kekayaan sebesar tanah 33 hektar. Jazakumullah khairan. Mampu ini Ustaz. Masya Allah. Allah. Istri 2, anak laki-laki 2, 2 anak perempuan 7. anak perempuan 7. 33 hektar. Ayah ibu beliau masih hidup? Tidak disebutkan. Orangnya ada? Jika bapak wafat meninggal Orang yang bertanyanya ada? akhwat ini Ustaz. Agak susah. Ya, dia akan banyak hipotesa. Kalau ayahnya hidup, kalau ibunya hidup, kalau ibunya ayahnya tidak hidup, kalau ibunya tidak hidup, ayahnya aja yang hidup, akan banyak pembahasan. Tapi sesuai pertanyaan saja, tidak ada ayah ibu, jawabannya adalah istri dapat 1/8 dibagi 2. Kemudian sisanya untuk anak-anak 7/8. Anak laki 2, 4, anak perempuan 9 ya. 7. 4 tambah 7 dibagi 11. Tadi 8, 7, 11, maka 11 dikali 8. Berarti hartanya dibagi 88. Masing-masing istri dapat 8/88 dibagi 2, berarti masing-masing 4/88. Masing-masing anak laki-laki dapat 14/88. Masing-masing anak perempuan 7/88. Insya Allah pas. Bagaimana mengeksekusi tanah 33 hektar? Tanah dibagi 88 tidak bisa. Ya, maka dinilai tanah 33 hektar itu berapa? Umpamanya perkiraan berapa? 1 hektar berapa? Tanahnya ada pohon di atasnya atau tidak ada, atau ada bangunan atau ada kebun, seperti apa? Tidak disebutkan. Oh ya udah, tidak disebutkan. Anggap tanah semuanya nilainya adalah 10 miliar. Cukup? Cukup 10 miliar.
10 miliar dibagi 88. Untuk masing-masing istri kali 4. Hasilnya tadi 10 miliar bagi 88 kali 4. Untuk anak laki-laki kali 14. Anak perempuan kali 7. Dari hasil 10 miliar dibagi 88. Kemudian dengan angka hak masing-masing itu mereka negosiasi sesama ahli waris tadi. Mungkin 14 berapa 8 10 miliar bagi 88 berapa angkanya? Tolong dibantu. Bagi 88. Itu ada E8. 10 miliar dibagi 88. 13 juta. 131 juta. 113 juta. Yang istrinya kali 4. 113 juta kali 4 berapa? 400. Pegang angkanya ya. Yang laki-laki kali 14. 1,5 miliar. Masing-masing. Kali 14. Betul masing-masing. 1,5 miliar masing-masing. Yang perempuan, anak perempuan kali 7. 195. Lalu masing-masing pegang angka ini. Saya mau ambil yang sawit dari sini sampai situ. Saya udah tanya ke beberapa orang, harganya 1,5 miliar. Kalau enggak, mari kita panggil appraiser. Pihak penilai publik. Kata dia, ya udah betul 1,5 miliar. Bagaimana? Setuju semuanya? Saya ambil ini 1,5 miliar. Setuju. Buat pernyataan, datangi notaris, balik namakan. Dan begitu selanjutnya. Ketika dia umpamanya, saya pengennya ini, kebun karet umpamanya. Nilai berapa? Umpamanya nilainya 500 juta. Dia ingin ambil istri, satu istri, padahal hak dia itu yang 350 kan ya. Ya, dia harus bayar sisanya 150. Dibagi kepada ahli waris yang lain kekurangannya tersebut. Ya. Ada ahli waris yang dia kata dia, biar saya yang ini aja, yang sudah ada rumah kontrakannya aja berapa? Umpamanya harganya yang anak perempuan berapa haknya? 700. Ya. Ini cuma 600. Ya udah. Yang lain yang lebih tadi kan yang lebih bayar ke dia untuk menutupi sisanya tadi. Begitu. Kalau ribut semuanya udah jual aja dah semuanya. Tapi siapa yang mau beli? Harga sebesar itu. Lebih baik dengan cara seperti tadi untuk eksekusi pembagian harta warisnya. Wabillahi taufiq. Baik, berikutnya pertanyaan untuk Ustadz Syafiq. Ya Ustadz, mohon dijelaskan secara singkat kiat-kiat istiqomah karena terkadang terasa capek dalam beribadah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tatkala datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta wejangan
yang singkat, yang padat, yang tidak perlu dia bertanya kepada siapapun setelah itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomahlah. Istiqomah itu artinya jalan di atas perintah Allah, menjalankan syariatnya, meninggalkan kemaksiatan sampai datangnya ajal kepada dia. Namun ternyata istiqomah itu memerlukan perjuangan. Kalau dikatakan tadi, kadangkala kita capek beribadah itu. Berapa banyak kawan-kawan kita yang dahulunya di soft pertama ketika kajian, sekarang datangnya telat. Kajian jam berapa? Jam 9 insya Allah. Berangkat dari rumah jam 9. Nyampe sini? Ya setengah 10. Kemudian ketika dia lihat dia telat, dia noleh ke belakang. Oh ternyata ada yang telat juga, bukan anak. Jadi dia bukan mencontoh yang datang duluan, tapi dia melihat kepada yang di belakang dia. Ini menjadi penghalang orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena standar dia standar yang rendah sekali. Maka bicara istiqomah, khususnya di zaman fitnah seperti sekarang ini, membutuhkan banyak effort yang dikeluarkan. Yang paling utama adalah doa. Surat yang paling utama di dalam Al-Quran surat apa? Jamaah. Apa surat yang paling utama? Apa? Al-Fatihah. Yang benar. Surat apa? Al-Fatihah. Mana hadiahnya? Mana hadiahnya jamaah? Ambil hadiahnya, kasih kepada beliau. Bukan ada. Berikan hadiahnya, Masya Allah. Surat yang paling utama surat apa? Al-Fatihah. Tahulah semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih hadiah beliau. Kita baca paling sedikitnya 17 kali jam. Setelah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, lalu membuat sebuah pernyataan, mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana hadiahnya? Masya Allah. Tafadhal Habibi. Barakallahu fikum. Kita membuat sebuah pernyataan yang di situ mengandung unsur pengakuan akan kelemahan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya proses ibadah ini, mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tanpa bantuan Allah nggak akan pernah kita bisa laksanakan. Subuh kita baca 2 kali minimal. Zuhur nanti kita baca lagi. Asar kita baca lagi. Maghrib kita baca. Isya kita baca. Ini orang yang sholatnya hanya sholat wajib saja, dia 17 kali membaca itu. Dan setelah dia membuat pernyataan itu, dia berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tadi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Barusan tahiyatul masjid, antum baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Nanti kalau antum qobliyah zuhur, antum baca lagi. Salat zuhur antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sampai kapan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Sampai mati. Bayangkan dalam waktu 24 jam saja, kita itu membuat pernyataan dan doa 17 kali. Menunjukkan bahwa antara subuh sampai zuhur ini, tanpa bantuan Allah nggak bisa gitu. Baik, subuh sampai zuhur cukup panjang waktunya. Antara zuhur sama asar, waktu yang sempit, kita juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim.
asar ke maghrib, maghrib ke isya. Allahu Akbar. Maka kiat istiqomah yang pertama adalah berdoa. Kalau antum tidak punya doa lain, maka baca doa ini dalam sholat antum dengan penuh penghayatan. Anda sudah baca Ustaz, tapi masih saja futur. Masih saja sulit melakukan ketaatan. Boleh jadi antum baca dengan lisan, tapi hati tidak menghayati. Sesuatu yang biasa kita ucapkan, sesuatu yang biasa kita baca, kadang-kala kita membacanya tanpa ada penghayatan. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh, kata Nabi SAW, la yastajibullahu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh nggak ngabulin doa kalau sumbernya dari hati yang lalai, dari hati yang lengah. Kadang-kala kita sholat zuhur, Allahu Akbar, tahu-tahu sudah tasyahud akhir. Loh, kok sudah tasyahud? Dari Allahu Akbar ke tasyahud itu, dia nggak sadar. Kadang-kala Anda merasakan itu. Anda sholat maghrib ya, makmum. Tadi imam baca surat apa ya? Yang jelas Al-Fatihah baca. Jelas itu Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihahnya pun kita tidak mendengarkan dengan seksama. Maka tolong ketika antum mulai bosan. Bukan mulai bosan ya. Kita pun nggak bosan pun harus menghayati doa-doa kita. Baca ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua, setelah antum berdoa, antum perlu terus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, tadi penjelasan para ustadz, antum jadi tahu, oh ternyata nggak boleh. Oh ternyata seharusnya aku tidak melakukan itu. Seorang yang tidak belajar, maka yang akan jadi imam, pemandu dia adalah nafsunya. Dia nggak punya ilmu, tapi dia punya nafsu. Maka nafsunya akan memandu dia. Maka tolong kita belajar, hadir kajian, sesibuk apapun antum, paling tidak jangan telat sholat Jumat. Sebagian ikhwan udah ngaji, Jumatannya telat. Dan dianggap biasa. Padahal itu termasuk tausiah wajib yang didengar. Dalam sepekan sekali, antum hadir. Antum dengarkan khotib menyampaikan itu. Ditambah lagi kalau bisa kajian-kajian lainnya. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Paling tidak sehari 1 halaman lah antum baca. 1 halaman sama artinya. Karena Allah mengatakan Jalla Jalaluhu inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Yang keempat, kawan. Jangan salah berkawan. Antum lihat dengan siapa antum berkawan. Karena orang-orang yang kawannya tidak menjaga ketaatan, dia akan perlahan-lahan ikut sama dia. Kalau kawannya suka main futsal, kira-kira dia akan diajak main futsal? Dia ajak. Telepon, besok jangan lupa main futsal. Siap jam berapa? Jam sekian. Tapi kalau kawannya suka kajian, maka dia akan ditelepon. Jangan lupa kajian besok. Di mana? Di RJ, insya Allah. Siap, insya Allah Anda datang habis zuhur. Habis zuhur datang. Dia kalau main futsal datangnya sebelum main. Kajian habis. Nah, kita lihat nih masih banyak yang datang terus ya. Mungkin salah informasi mereka jamaah. Tapi ala kulli hal, kawan itu termasuk yang menjadi pembantu atau penolong kita ketika kita sedang futur jamaah dan berusaha antum untuk menemukan di hati antum kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada agama ini. Karena kalau sudah antum cinta, aku akan sampai ke yang namanya ruhnya Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa tetap di atas agama Allah. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun diancam sama Fir'aun untuk dimutilasi.
kaki dan tangannya secara silang. Kemudian disalib di pohon-pohon kurma. Mereka baru saja beriman. Langsung Allah berikan cobaan yang berat buat mereka. Kata mereka, qalu la dhair. Nggak apa-apa, nggak akan membahayakan kita. Terserah engkau mau berbuat apa saja. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal baru satu pertemuan sama Nabi Musa alaihissalam. Kita yang sudah sering ngaji, kadang-kala kecintaan kita kepada Allah masih kurang. Maka tumbuhkan hal itu tadi dengan membaca Al-Quran, dengan belajar, dan dengan mengkaji asma Allah al-husna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Abdullah Roy. Ustadz, apa makna yang terkandung dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Maknanya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada di dalam sebuah kaum sampai mereka merubah hal tersebut dengan diri mereka sendiri. Maksudnya adalah Allah berbicara tentang sebuah kaum yang mereka mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak bersyukur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat tersebut dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan mereka. Yang sebelumnya mereka mendapatkan kenikmatan, kemudian dirubah oleh Allah sehingga mereka jauh dari kenikmatan tersebut, diambil kenikmatannya oleh Allah. Sebabnya adalah karena mereka yang merubah sendiri. Bagaimana mereka merubahnya? Dengan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Menyandarkan kepada dirinya sendiri. Ini adalah dari kecerdasan saya. Ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Ini adalah karena pengalaman saya yang bertahun-tahun, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur, mengingkari nikmat Allah, tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada yang memberi, tetapi kepada makhluk, pada dirinya sendiri. Atau di antara bentuk kekufurannya adalah dia gunakan nikmat tersebut di dalam kemaksiatan. Seharusnya dia gunakan hartanya mencari ridha Allah. Dia gunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan ilmunya untuk diamalkan. Tetapi justru malah dia gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rubah. Akhirnya Allah SWT akan merubah keadaan dia. Mungkin saja sebuah daerah yang subur, tentram, dingin, karena mereka tidak bersyukur, banyak kemaksiatan, Allah SWT akan merubah daerah tersebut menjadi daerah yang tidak aman, banyak bencana. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan cara kufur nikmah. Intinya ayat ini mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan seluruh nikmat kepada Allah dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya Ustaz, ini banyak motivator Ustaz ya, yang menggunakan ayat itu tidak seperti tafsir yang disebutkan Ustaz tadi. Mereka menganjurkan orang, ayo berubah gitu ya untuk jadi lebih baik. Bagaimana Allah firmankan, innallaha
yughayyiru biqaumin, gimana Ustaz? Arahan untuk teman-teman yang menggunakan ayat ini tidak pada tempatnya sebenarnya Ustaz. Ya. Itulah apa yang disampaikan oleh Ustaz. Itu yang kita dengar dulu pas kita masih SD, ya, di buku-buku pelajaran agama, kemudian disampaikan oleh para penceramah. Cuma kita tidak menemukan tafsiran yang seperti itu di dalam tafsir. Tafsir yang tentunya adalah tafsir yang berdasarkan pemahaman yang benar, kita tidak menemukannya demikian. Oleh karena itu, perlu kita pahami ayat sesuai dengan pengertiannya. Betul, dalam Islam kita disuruh untuk semangat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hendaklah kalian semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dan mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk bersemangat, melakukan perkara yang bermanfaat. Tapi kita juga harus mendudukkan dalil pada tempatnya. Jangan sampai kita mengambil sebuah dalil kemudian kita pahami dengan pemahaman yang tidak ditunjukkan oleh dalil tersebut. Begitu Ustaz. Barakallahu khair ya. Ana punya paman dulu Ustaz. Itu bikin rumah walet Ustaz. Kemudian dia datang kepada seorang ustadz, saya minta amalan ustadz supaya walet ini masuk ke rumah kami. Apa kata ustadznya? Dikasih amalan, baca surat Al-Fil. Nanti insya Allah datang tuh Toiron Ababil. Kan di surat Fil itu. Jadi dia baca itu Ustaz. Anda ngomong sama paman lu, kalau yang datang burung ababil, ya hancur lu. Barakallah. Ya. Kadang ayat tadi juga dikaitkan dengan pemilu, Ustaz. Allah tidak mengubah suatu kaum, dikaitkan dengan pemilu, Ustaz. Ya. Baik, berikutnya untuk Ustaz Dr. Erwandi. Ustaz, kalau bekerja di perusahaan yang terafiliasi dengan negara Yahudi karena konflik di Palestina, apakah harus resign? Bismillah. Harus resign? Tidak. Karena Rasulullah SAW pun bertransaksi dengan Yahudi di Madinah dan itu menunjukkan bahwa boleh hukum asalnya. Tapi kalau Anda mau resign juga silahkan. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Ya. Billahi taufiq. Berikutnya Ustaz Syafiq, bagaimana cara agar dapat tetap mendidik ilmu agama pada keluarga jika anak bekerja dengan sistem roster 7 minggu di site dan 2 minggu cuti di rumah? Apakah anak harus resign? Resign lagi nih. Iya. Jamaah jangan pernah salah pilih istri. Jangan salah pilih istri. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bagaimana fenomena memilih istri di masyarakat ya. Tatkala beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Ada yang menikah dengan wanita disebabkan hartanya. Seperti kawan-kawan mungkin yang hidup susah selama ini. Lalu dia berpikir nggak apa-apa Ustaz, dapat janda tua nggak apa-apa, yang penting fulus. Karena dia udah lama hidup susah, dia berpikir ingin hidup nyaman dengan harta. Iya, ada yang seperti itu. Memilih janda walaupun tua, yang penting fulus. Yang kedua cantik, li jamaliha. Dia memilih wanita karena cantik, dan ini mungkin menjadi standar kebanyakan orang. Dia ketika melihat wanita, ya Allah, Masya Allah, bunga desa. Ada bunga desa di sini, jemaah. Setiap satu bunga desa dipetik, muncul bunga desa lainnya kan. Iya, dia menikah karena kecantikannya. Ya ini, kalau dia menikah karena hartanya, karena kecantikannya. Yang ketiga dikarenakan faktor nasabnya, dia berdarah biru umpamanya.
karena kemuliaan orang tuanya. Kalau karena 3 hal ini, kemudian dia bekerja seperti yang ditanyakan tadi, repot dia. Gimana anak-anaknya akan dididik? Sedangkan istrinya hanya punya 3 perkara ini. Yang terpenting adalah yang keempat, kata Nabi SAW. Lidiniha. Karena faktor agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau kau ingin hidup penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kebahagiaan, maka carilah wanita yang agamanya baik. Zatuddin, dia punya itu agama. Akhlaknya mulia, pendidikan agamanya cukup. Ketika antum harus bekerja keluar kota, kemanapun antum pergi, antum akan merasa aman. Kenapa? Anda letakkan di rumah seorang ibu yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum lupa dengan yang keempat ini, antum lalu bekerja merantau, atau tadi harus bekerja 7 pekan di kebun, baru balik 7 pekan kemudian, antum melihat anak udah hilang semua hafalan Quran. Ketika ada antum, anak-anak itu menghafalkan Quran. Ketika antum pergi, anak-anak nonton TV. Karena apa? Karena emaknya. Maka jangan pernah salah memilih istri. Kalau istri antum soleha, seperti tadi, nggak perlu resign antum. Tapi kalau antum salah pilih istri, resign antum. Kenapa? Yang jadi korban siapa? Anak-anak nanti. Boleh jadi anak-anak nggak sholat. Subhanallah jamaah. Ana melihat ada anak seorang ustadz ya. Ustadznya sering safar. Lumayan sering ustadz itu safar. Ibunya yang ngantarkan anaknya ke masjid. Bagaimana dia ingin anak laki-lakinya tetap ke masjid. Bapaknya nggak ada. Safar. Sama ibunya diantar subuh, diantar. Terus 5 waktu diantar sama emaknya. Itu akan tenang. Tapi kalau memang tadi antum sudah salah pilih istri, nggak perlu resign. Asalkan antum bisa mendidik istri antum. Antum bisa kontrol dari tempat yang jauh. Sekarang mengatakan, anak-anak udah baca zikir pagi belum? Anak-anak udah baca zikir petang belum? Terus antum kontrol. Karena sekarang bisalah seorang suami melakukan hubungan jarak jauh demi untuk mendidik anak-anaknya. Tapi sekali lagi tadi, jangan pernah salah pilih istri. Salah pilih pekerjaan tidak apa-apa Ustaz. Nanti kan resign. Salah pilih istri, ganti istri. Janganlah. Barakallahu fikum. Baik, untuk Ustadz Abdullah Roy. Ustadz, anak kami berobat patah tulang. Dan dalam proses pengobatannya diminta bawa ayam 1 ekor serta gembok serta kunci sebagai syarat mengunci kesembuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara bertobat ya Ustaz? Dan apakah anak kami masih dalam pengaruh jin? Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita dengar, syarat yang disebutkan ini sangat dekat dengan kesyirikan, di mana jin meminta supaya pasien dia mempersembahkan sesuatu, dan itu adalah sebuah kekufuran atau kesyirikan atau kemaksiatan. Di antaranya adalah menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tentunya kalau kita sudah tahu itu adalah sebuah praktek kekufuran, kesyirikan, wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobat tersebut adalah tobat yang terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah menyesal. Menyesal telah melakukan sesuatu yang sangat membahayakan agamanya. Ini bukan kemaksiatan biasa. Ini mempersembahkan sebuah ibadah yang harusnya untuk Allah kepada selain Allah. Dan itu adalah sebuah kekufuran. Tentunya seseorang menyesal sekali melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, hendaknya
dia tinggalkan sisa-sisa ritual tersebut. Seandainya masih ada di sana barang-barang yang berkaitan dengan ritual tersebut, maka kita buang, kita bakar, kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, berjanji, bertekad kuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk istiqamah, dan di antara bentuk dan usaha dia supaya tidak terjerumus kembali adalah dengan mendalami tauhid, mendalami akidah. Karena apa yang terjadi di antara sebabnya adalah kebodohan kita. Kita tidak belajar, lalai untuk mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Sehingga di antara kesempurnaan taubat kita adalah mulai sekarang kita belajar. Belajar tauhid dari dasar, dari ahlinya. Sabar mempelajari tauhid tersebut sedikit demi sedikit. Sehingga kita pun paham makna tauhid, paham tentang makna syirik, mengetahui tentang berbagai jenis kesyirikan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Kita berharap semoga apa yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau sudah terpenuhi 3 syarat tadi, kita husnudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah At-Tawwabur Rahim, dialah yang Maha memberikan taubat, dialah yang Maha penyayang. Husnudzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Perbanyak kalimat tauhid, 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia membuka lembaran-lembaran yang baru yang penuh dengan ilmu dan juga amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Erwandi. Ustadz, ana berjualan barang bangunan, pemesanan bisa secara online maupun offline. Ketika saya sedang di dalam masjid, bolehkah menerima order yang masuk? Dan apabila saya terima, apakah termasuk transaksi yang diharamkan? Wani akhwati fillah, kita hidup ada aturan dan tata caranya. Anda masuk ke rumah Allah, menyibukkan diri dengan dunia, tidak layak. Kalau Anda masuk ke rumah gubernur dan di depan rumah gubernur Anda angkat telepon, ya sebentar, berapa, 5 kilo atau berapa sak semen, ya nanti saya antar ya, deal, transfer ke sini. Kira-kira berani apa tidak? Tidak. Paling handphone kalau bunyi-bunyi Anda matiin. Itu konsumen yang tadi dimatiin lagi. Paling bilang, nanti ya, saya lagi dengan Pak Gubernur. Kenapa Anda tidak bilang, nanti ya, saya sekarang dari Tuhannya Gubernur, di rumahnya Tuhan Gubernur? Tak layak, ikhwani fillah. Anda di rumah Allah Jalla fi'ulah, tamu di rumah Allah, masuk ke rumah Allah, menyibukkan diri Anda dengan dunia yang di mata Allah sangat hina sekali. Adapun mengenai transaksinya sah atau tidak, ada khilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian para ulama dalam mazhab Hambali mengatakannya tidak sah, dan saya lebih cenderung kepada tersebut. Wabillahi taufiq. Ustadz Syafiq. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya istri menolak berhubungan dengan suami dengan alasan malas keramas, Ustadz? Ya Pak Ustaz, tayamum boleh Ustaz. Masakin air.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Iya. Kita tahu di antara tujuan pernikahan tadi yang sudah kita bahas adalah menyalurkan syahwat ya. Agar kita terselamatkan dari fitnah wanita. Bahkan Nabi SAW memberikan arahan apabila seorang lelaki memandang sesuatu, memandang wanita di luar rumah yang menyebabkan hasratnya bangkit. Ya dia seharusnya menundukkan pandangan, tapi kadang-kala dia terlihat gitu wanita tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Falyarji' ila ahli. Maka hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Dia salurkan syahwatnya kepada istrinya. Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Namun memang manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Kenapa? Karena di situ ada syahwat. Ada emosi dia tatkala melihat. Contoh handphone. Ketika antum melihat handphone terbaru, iPhone 17. Udah keluar? Belum. Oke. iPhone 16. Antum lihat ya di toko ya. Ya Allah, bagus banget. Ya Allah. Kemudian antum lihat di handphone, iklan-iklan, ya Allah bagus banget. Sampai akhirnya ketika sohib antum bawa, apa yang antum lakukan? Boleh pegang. Pegang aja izin. Antum pegang, antum lihat. Masya Allah, mudah-mudahan anak punya kayak gini. 1 bulan kemudian antum beli. Apakah perasaan antum setelah antum memiliki dengan perasaan sebelum memiliki sama? Nggak sama. Setelah antum miliki, biasa aja antum. Ternyata biasa aja ya. Istri pun sama. Sama. Jadi sebelum antum menikah dengan perempuan itu, antum sudah melamar ya, atau antum sudah tertarik. Setiap perempuan itu lewat depan rumah antum tengok dari balik sekitar, ya Allah, ini insya Allah istri anak, ya Allah. Ngelihat sandalnya, bukan orangnya. Pasti, ya Allah, ini sandal calon istri anak ini. Setelah jadi istri antum, lempar pakai sandal kan. Setelah jadi istri antum keluar kamar mandi pakai anduk saja, antum sibuk dengan handphonenya. Siapa ini? Oh istri anda, biasa aja. Memang seperti itu. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan. Kalau engkau melihat sesuatu yang membuat hasratmu bangkit, pulang. Sama, ini di perempuan itu sama dengan di istrimu. Sampai rumah, istrinya mengatakan, Afwan, anak nggak mau keramas. Akhirnya mau kemana nih laki? Maka ingat bagi para wanita, jangan pernah menolak keinginan suaminya selama engkau masih mampu. Dan jadikan itu sebagai ladang pahala buat dia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Enggak, ini nyari bapaknya ini. Mana bapaknya? Adik ketemu bapaknya sudah. Bapaknya lagi dengarkan kajian. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian tatkala mendatangi istri kalian, menyalurkan syahwat kalian ke yang halal, sedekah. Makanya antum kalau ngomong sama istri, ngomong, Dek, ana mau sedekah. Sehingga dia merasakan ini ibadah. Sahabat heran radhiyallahu taala anhu tentang ungkapan Nabi SAW. Menyalurkan syahwat ke istri atau ke budaknya ada pahala sedekah. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana pendapat kalian kalau dia menyalurkan syahwatnya
di tempat yang haram, akana alaihi wizr. Dosa enggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia menyalurkan di tempat yang halal. Ini dari sisi pahala. Orang dapat pahala. Ketika menolak dikasih pahala, maka ada ancaman. Dilaknat. Dilaknat sampai subuh. Kalau suaminya marah ya karena dia nggak bisa menyalurkan syahwatnya, maka Nabi alaihissalatu mengatakan tal'anuhul malaika hatta tusbih. Dilaknat malaikat sampai pagi. Kenapa? Karena urusannya menjaga keutuhan rumah tangga. Menyelamatkan sang bapak dari kemaksiatan. Menyelamatkan anak-anak dari sikap buruk bapaknya. Karena orang kalau punya syahwat kemudian tidak tersalurkan, apa yang terjadi? Semua dia makan. Semua dia marahin. Maka bagi ibu-ibu tadi kalau dia merasa memang gak nyaman ya. Karena rambut dia panjang, ya izin sama suaminya, aku boleh pendekin sedikit rambutku. Supaya kalau mandi gak terlalu repot. Atau dia, apa istilahnya, dikepang rambutnya. Dikepang aja rambut, umpamanya. Karena mandi junub dengan mandi haid berbeda. Maka mungkin yang tadi, yang bagaimana yang memudahkan. Nah, terus Ustadz Irwandi tadi usul dimasakkan air hangat. Ustadz. Ya, suaminya masakkan air hangat. Nah, atau beli penghangat di rumahnya sehingga sang istri bisa mandi dengan air hangat. Terus mengeringkan. Ada pengering. Hair dryer ya, bisa pakai itu ya. Jadi perlu suami istri ini saling membantu. Saling membantu. Jadi kalau suami istrinya nggak mau, apa yang dilakukan suami? Ya udahlah, antum pulang bawa bunga dulu buat istri. Sampaikan kepada istri, engkau nggak mau nggak apa-apa, aku pijetin. Setelah dipijetin ya terserah nanti lanjutannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya kepada Ustadz Abdullah Roy. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita sebaiknya ketika ada orang yang melakukan dosa besar, atau karena dosa yang beliau perbuat, beliau tidak diperbolehkan datang ke salah satu kajian sunnah oleh seorang ummahat yang mengurus kajian sunnah tersebut. Apakah sikap seperti ini diperbolehkan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa. Sampai sekelas ustadz, bahkan seorang ulama sekalipun, Nabi SAW mengatakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam sering melakukan kesalahan. Itu adalah keadaan kita semuanya. Tidak ada di antara kita yang maksum. Yang maksum adalah Nabi SAW dan juga para Nabi yang lain. Adapun kita, maka dosa dan juga kemaksiatan itu sesuatu yang sering kita lakukan. Seandainya ada di antara ikhwah terjerumus ke dalam sebuah dosa, bagaimana sikap kita terhadap ikhwah tersebut? Tentunya di antaranya adalah nasihat, peringatan, dan seandainya dia ingin memperbaiki dirinya dengan cara menghadiri majelis ilmu misalnya, maka tentunya melarang dia dari menghadiri majelis ilmu ini cara yang tidak benar. Justru dengan dia menghadiri majelis ilmu, kesempatan bagi dia untuk memperbaiki dirinya. Jangan justru malah dilarang. Justru kita gembira dia mau menghadiri majelis ilmu, karena itu adalah kunci dari kebaikan. Dia akan mendengarkan nasihat, dia akan istiqamah, dia mendapatkan teman-teman yang baik di majelis ilmu, bukan justru malah menghalangi dia untuk menghadiri majelis ilmu. Jangan kita bantu syaitan untuk menyesatkan saudara kita.
Karena ketika kita justru malah jauhkan dia dari majelis ilmu, syaitan akan mudah untuk semakin menyesatkan dia, menjauhkan dia dari jalan Allah. Ini kita harus bijaksana. Kalau maksudnya di sini adalah ingin memboikot, maka yang namanya hajar atau memboikot ini ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah seseorang melihat pada karakter, tabiat dari orang tersebut. Karena manusia berbeda-beda karakternya. Ada di antara mereka yang ketika dia diboikot, maka akan berpengaruh kepada dirinya, dia akan semakin bertobat kepada Allah, menyesal dengan apa yang terjadi. Maka orang yang seperti ini, yang pas bagi dia adalah diboikot. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menghajar 3 orang sahabat yang mereka tidak mengikuti perang. Dan mereka tidak menunjukkan uzurnya. Maka Nabi SAW menghajarnya dan menyuruh para sahabat untuk memboikotnya selama 50 hari. Tidak diajak bicara, tidak mengucapkan salam kepada mereka, dan seandainya mereka mengucapkan salam, tidak dijawab. Akhirnya mereka pun menyesal dengan apa yang terjadi, menangis setiap hari, pagi dan petang, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat secara khusus yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka. Nah, ini boikot yang dibenarkan sesuai dengan kaidah. Tapi kalau misalnya kita salah menerapkan seorang yang kalau diboikot justru semakin jauh dari agama, kemudian kita boikot, maka ini bukan memperbaiki keadaan, justru malah kita memperburuk keadaannya. Ini harus hikmah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu dalam mempraktekkan masalah boikot atau hajar ini. Demikian pula kita juga harus melihat siapa kita. Siapa kita sehingga kita menghajar. Karena ini juga akan mempengaruhi. Kalau yang menghajar adalah orang yang dihormati, orang yang dikedepankan, dia memiliki kedudukan, sehingga kalau dia menghajar akan berpengaruh kepada yang dihajar, maka insya Allah ini akan bermanfaat. Tapi kalau yang menghajar justru keadaannya atau kedudukannya lebih rendah atau sama, maka ini dikhawatirkan tidak akan sampai kepada maksud. Nah, ini kaidah-kaidah ini perlu diperhatikan ketika kita ingin mempraktekannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya kepada Ustadz Erwandi. Ketika menjual tanah secara kredit dengan akad selama 12 bulan dan ada uang DP. Namun sepanjang perjalanan belum sampai 12 bulan pembeli tidak pernah menyicil dan ingin membatalkan. Bagaimana status uang DP? Apakah dikembalikan atau dimiliki penjual? Ya. Uang DP-nya berapa persen? Enggak disebutkan. Kalau uang DP-nya 500.000 ya hilang lah. Tapi kalau DP-nya 30 juta, 40 juta hilang, kira-kira kalau Anda yang membeli dan hilang gimana rasanya? Ya. Tapi alasannya biasanya pada dasarnya DP memang hangus. Tapi dalam transaksi Anda tidak mesti harus seperti itu. Bila ada pilihan yang lebih baik. Memang hak Anda adalah uang DP itu ketika dia batal ya sudah selesai. Akan tetapi ketika dia tidak jadi dan menunjukkan alasan, menjelaskan alasan yang uzurnya dan masuk akal, Anda tinggal katakan, DP saya sekarang nggak bisa kembalikan karena sudah habis saya pakai. Bersabarlah. Mari kita jualkan ke pihak yang lain. Berapa hasil penjualannya nanti
ya DP-mu saya kembalikan. Ini lebih baik. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir di sesi kita, kesempatan pagi hari ini kepada Ustadz Syafiq. Ustadz, bagaimana menghilangkan penyakit jatuh hati pada suami atau istri orang? Gimana ini, Ustaz? Iya. Jamaah, cinta itu dari mana? Dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau bicara bagaimana menghindari agar kita tidak jatuh hati kepada istrinya orang, kepada suaminya orang, ya, maka seperti yang Allah perintahkan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahum. Jadi kuncinya memang menjaga mata. Apalagi seorang muslim, bagaimana dia menghormatin istri tetangganya. Karena terus terang jamaah, berzina dengan istri tetangga itu dosanya jauh lebih berat daripada berzina dengan 10 perempuan-perempuan pelacur itu. Kenapa? Karena tetangga kita punya hak bertetangga. Apalagi kalau dia muslim. Apalagi kalau dia kerabat kita. Dulu di masa jahiliyah, Utsman bin Abi Talha, supaya kita tahu ya, kita yang udah muslim kadangkala masih kurang menghormati dan menghargai istri orang. Apalagi istri kawan, istri tetangga kita. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia pernah melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Suaminya udah sampai kota Madinah. Dia berangkat sendirian. Dia naik ontanya, dia bawa Salamah, kemudian dia berangkat. Ketika sampai Tan'im itu keluar tanah haram. Dia berjumpa dengan orang musyrik. Dia belum masuk Islam, nanti dia masuk Islam. Waktu itu belum wajib pakai jilbab. Karena kewajiban jilbab di kota Madinah. Tahu Utsman bin Abi Talha ini sama perempuan ini. Maka dia mengatakan, ilain ya binta Abi Umayyah. Subhanallah jemaah. Di antara bentuk penghargaan kepada perempuan itu, apalagi kalau dia istri orang lain, adalah tidak dipanggil namanya. Dipanggil kunyahnya. Dipanggil dengan kunyahnya Ummu Salamah ini. Dinisbatkan kepada bapaknya. Binta Abi Umayyah. Kata dia, aku berangkat ke kota Madinah. Katanya. Sama siapa engkau katanya? Ya, bersama onta dan anakku, dan tentunya Allah yang akan mendampingiku. Apa kata orang musyrik ini? Dia mengatakan, malaki min matrak. Nggak bisa engkau ditinggalkan. Gimana perempuan berangkat sendirian? Dengan jarak tempuh 435 km. Naik onta. Butuh perjalanan 6-7 hari. Itu Utsman bin Abi Talha dampingi Ummu Salamah. Dibawa Ummu Salamah. Dan diceritakan oleh Ummu Salamah, aku nggak pernah dapat kawan yang sebaik dia. Artinya kawan perjalanan. Ngajak ngomong saja tidak. Istrinya orang ini. Ngajak ngomong aja tidak. Diam dia. Ketika waktunya istirahat, dia rundukkan ontanya itu. Setelah merunduk, berangkat Utsman ini. Menjauh. Karena kadang-kadang perempuan kalau turun dari onta, ada yang tersingkap dari kakinya atau ditinggal. Setelah selesai dibawa lagi ontanya, dikasih makan, suruh istirahat. Enggak ngajak ngomong. 2 hari, 3 hari, sampai Quba. Ketika sudah sampai Quba, Utsman mengatakan, ya binta Abi Umayyah, suamimu ada di sini. Silahkan kau lanjutkan. Tidak menunggu ucapan terima kasih dari suami. Ini diantara akhlak mulia yang ada pada masa itu. Menghargai tetangga. Sampai seorang penyair mengatakan,
Ketika dia naik rumahnya ngelihat ada istri tetangganya lewat, dia paling-palingkan. Sampai masuk rumahnya, sampai nggak kelihatan, baru dia mandang lagi. Maka menjaga pandangan mata ini penting sekali. Dan tatkala kita memandang tidak sengaja, apa yang harus kita lakukan? Apa jamaah? Jangan berkedip gitu ya. Subhanallah, kan katanya satu kali boleh katanya. Enggak jamaah. Isrif basar, kata Nabi SAW, palingkan pandanganmu dan banyak berdoa. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Semoga dengan itu Allah selamatkan kita dari fitnah jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tadi Ustadz Abdullah Roy dan Ustadz Irwadi nasihat pembuka, antum nasihat penutup Ustadz. Tafadhol. Barusan sudah ditutup nih jamaah. Spesial. Ya, nasihat ana buat diri ana sendiri, buat antum semua yang hadir di tempat ini untuk tidak berhenti berdoa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum sering-sering baca, kalau bisa jangan ditinggalkan. Baca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. La tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan engkau tinggalkan di penghujung setiap sholat. Kalau antum baca sebelum salam, alhamdulillah, lupa baca setelah salam, nggak apa-apa doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga tatkala kita menjaga amalan ini, Allah selamatkan kita dari semua fitnah. Kalau itu doa buat Mu'ad. Mu'ad itu ulamanya para sahabat. Apalagi buat kita-kita jamaah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir, telah menyambut kami, yang datang dari tempat yang lumayan jauh, dan jazakumullah khair kepada teman-teman di Lubuk Linggau ini, kepada para panitia ya, kepada para jamaah, kepada DKM Masjid RJ ini, dan kepada rumah sakit AR Bunda yang kita berada di situ selama beberapa hari ya. Kita nginep di rumah sakit tapi serasa tidak di rumah sakit jamaah. Barakallahu fikum. Na'am. Taufik barakallah. Baik ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat, dengan berakhirnya nasihat penutup tadi berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita di kesempatan tablik akbar tanya jawab di pagi hari ini bersama para dakatirah. Kepada mereka kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, dan semoga para ustadz bisa sampai di tempatnya masing-masing dalam keadaan sehat, aman, walafiat. Barakallahu fikum Ustaz. Sekali lagi juga buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kami ucapkan jazakumullah khairan. Bagi yang belum sempat terjawab pertanyaannya, jika memenuhi persyaratan maka akan ditanyakan dalam program live interaktif Fatwa TV. Jadi masih memungkinkan pertanyaan yang belum terjawab untuk kemudian diajukan. Dan bagi penanya yang merasa bahwa pertanyaan telah dibacakan tadi, maka bisa menghubungi panitia setelah acara ini untuk mengambil souvenir yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat jalan kepada teman-teman kami dari luar kota yang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Semoga dalam perjalanan antum semua sampai di tempatnya masing-masing dalam keadaan sehat, aman, walafiat, kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Barakallahu fikum. Saya selaku pengacara mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.